Terkait dengan Kali Ciliwung, pemirsa, kemarin Menteri PU Basuki Hadimulyono juga menegaskan bahwa dari 33 km panjang Kali Ciliwung ternyata yang sudah dinormalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta baru 16 km, sisanya belum dinormalisasi. Menteri Basuki mengatakan dari daerah yang sudah dinormalisasi sepanjang 16 km tersebut tidak ada banjir, sementara sisanya yang belum dinormalisasi masih ada luapan air atau banjir. Kemarin Menteri Basuki juga berharap agar Gubernur DKI Jakarta segera bernegosiasi dengan masyarakat, melakukan pendekatan persuasif agar bisa kemudian menormalisasi sisa dari panjang Sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi sebanyak kurang lebih 17 km panjangnya. Pemirsa, banjir di Jakarta menyebabkan PLN memutus sejumlah gardu listrik. Nah, seperti apa kondisi listrik di Jakarta saat ini? Berikut adalah wawancara reporter Mercy Wijaya dengan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Ihsan Asad. Fenomena banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya perlu ditangani dengan cepat oleh pemerintah. Nah, salah satunya juga oleh PLN selaku BUMN di bidang ketenaga listrikan. Oleh karena itu saat ini saya akan langsung bertanya dengan General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya, Bapak Ihsan Asad. Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Terkait dengan fenomena banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, bagaimana respon dan juga tanggapan dari PLN untuk menangani fenomena tersebut, Pak? Jadi kita tahu sama-sama sejak kemarin ya, jam 3 subuh itu udah mulai banjir. Kemudian ya saat itu juga teman-teman PLN yang siaga 24 jam itu langsung merespon dengan mematikan gardu-gardu yang memasuk daerah yang terkena banjir. Oke, Pak. Berarti ini sudah ada tim yang siaga 24 jam untuk memantau situasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Pak. Nah, kita sekarang berada di kantor unit pengatur distribusi yang punya yang memantau listrik Jakarta secara real time. Jadi ada teman-teman di sini, teman-teman PLN yang siaga 24 jam, yang piket 24 jam, yang memantau seluruh kondisi Jakarta, kondisi kelistrikan Jakarta. Oke, Pak, berarti kan untuk merespon fenomena banjir ini ada pemadaman listrik, Pak, supaya tidak terjadi ada yang tersengat listrik seperti itu. Nah, apa yang menjadi tolak ukur PLN untuk mematikan listrik di satu daerah dan sampai akhirnya menyalakannya lagi, Pak? Jadi kalau misalkan ada informasi dari warga, kemudian ada informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ataupun dari media, itu langsung kita cek ke sana, menghubungin misalkan Pak RT, Pak Lurah, bagaimana kondisinya, itu langsung kita matikan. Jadi kalau setelah dipastikan bahwa daerah itu memang kena banjir, itu langsung kita respon di sini dengan meng-on-off-kan ya, switch dari sini. Oke, nah untuk sekarang nih Pak, saat ini sudah ada berapa wilayah yang dimatikan Pak dari total semua gardu yang ada di Jakarta ini? Ya, jadi memang di Jakarta ini ada kurang lebih 14.000 gardu. Ya, dan saat ini kita lihat di display ini ada 1.143 gardu yang dipadamkan. Oke, Pak. Ya, sekali lagi bukan karena gangguan listrik, bukan karena PLN-nya nggak siap, tapi dipadamkan karena memang ya kami sangat terpaksa memadamkan listrik untuk keselamatan warga. Jadi itu perlu di note ya, bukan karena listrik yang nggak siap, tapi dipadamkan secara terpaksa. Ya. Berarti untuk gardu-gardunya semua di wilayah Jakarta ini aman ya Pak, walaupun ada fenomena banjir ini? Ya, memang ada beberapa, tapi secara umum itu sebenarnya dipadamkannya bukan karena gardunya kerendam air, tetapi karena memang pemukiman warga yang kerendam. Oke, Pak, tapi ada juga keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa wilayahnya sudah tidak kebanjiran, tapi listriknya masih padam. Nah, ini bagaimana tanggapan dari PLN, Pak? Jadi gini, satu gardu distribusi itu rata-rata memasuk 2 atau 3 RT. 2-3 pemukiman. Jadi memang kapasitasnya ya untuk 500-600 rumah tangga. Sehingga memang kalau daerah ini misalkan kompleks ini aman, nggak ada banjir, tapi di kompleks ini banjir, sementara kedua kompleks ini dipasok dari gardu yang sama, itu kita harus padamkan gitu loh. Jadi, berarti harus rela berkorban juga ya Pak, supaya teman-temannya tetap aman walaupun dalam keadaan banjir. Jadi ini memang untuk keselamatan warga kelistrikan. Oke, baik Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga semakin siap Pak untuk menanggapi hal-hal yang terjadi di masyarakat. Pak. Ya, kami juga mohon disampaikan ke masyarakat ya bahwa tadi ya keselamatan warga yang kami prioritaskan. Tapi kami juga, tim kami ini ada 2.400 orang sekarang yang bergerak di Jakarta memutarin ini gardu-gardu yang tadi
masih padam, wilayah-wilayah yang masih banjir. Kalau itu memang ternyata sudah nggak ada air, udah surut banjirnya, udah aman kami datang ke sana, ketemu dengan tokoh masyarakat di sana, membuat berita acara bahwa memang ini bisa dinyalakan listriknya, ya seperti itu. Jadi ini kira-kira ini gardu-gardu yang terkena dampak banjir. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Ya, untuk terima waktu dan kasih. kesempatannya Pak. Semoga PLN terus dapat menjalankan tugasnya untuk menjaga keselamatan di tengah situasi banjir seperti ini. Demikian laporan kami dari Jakarta. Saya Mercy Wijaya dengan juru kamera Yukri Prabudi, Metro TV.